Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khairana. Anak-anak soleh ustazah hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi yang ustazah berikan pada hari ini. Dan alhamdulillah ya anak-anak, kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala itu kesempatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring. Jadi ustazah harap anak-anak itu selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Anak-anak soleh ustazah, insya Allah siap ya untuk belajar hari ini? Ya, jadi siapkan buku dan alat tulisnya. Jadi sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya nak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Langsung saja kita ke pembelajaran kita ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Tahukah kamu, ya, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Ya, domba ini mirip dengan kambing ya nak. Namun memiliki bulu yang tebal, tidak seperti kambing. Kalau kambing bulunya itu tidak tebal, tidak terlalu tebal ya nak, seperti domba. Jadi domba ini ya bulunya itu biasanya dijadikan benang wol, ya. Kemudian benang ini ditenun ya menjadi sebuah kain. Jadi kain ya dijahit menjadi pakaian. Nah, jadi daging domba juga bisa diambil manfaatnya ya. Biasanya daging domba itu diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Ya, setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Jadi ayam-ayamnya itu sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Jadi Benny ini berpikir, ya, ayamnya akan senang jika kandangnya dibersihkan. Nah, di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Jadi kita perlu ya bersikap baik kepada sesama manusia. Jadi kita akan merasa senang jika orang lain yang menolong kita ya. Jadi orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Jadi kita senang, orang lain juga senang karena kita tolong ya, karena kita bantu. Kita juga senang karena dibantu oleh orang lain pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesulitan. Begitu juga dengan orang lain itu nak, akan merasa senang jika kita bantu ya pada saat mereka itu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan ya. Nah, bersikap baik ya kepada manusia ini adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila yang kedua. Bunyinya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada pembelajaran sebelumnya ya kita juga sudah belajar bersikap baik ya. Tetapi bersikap baik terhadap hewan, yaitu dengan cara menyayanginya. Jadi itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Dan ini ya bersikap baik kepada sesama manusia ini juga pengamalan sila yang kedua ya nak. Ya. Yang bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ya nak. Nah, di sini ya Benny itu sedang mengerjakan PR matematikanya. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang.
ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ya ada soal tentang perkalian, sifat pertukaran ya nak, sifat pertukaran pada perkalian. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Jadi insya Allah ini anak-anak sudah paham bagaimana cara mengerjakannya, karena ini kemarin ya sudah bisa dijelaskan nih. Kemudian di hari Senin juga sudah Ustazah jelaskan ya, sifat pertukaran pada perkalian. Nah, Ustazah ambil contohnya nih, nomor 1, titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Kira-kira ini angka berapa ya nak diisi? Iya, yaitu angka 7. Kemudian ini yang titik-titik ini, karena di sini 7 kali 5, kalau kita tukar maka ini menjadi 5 kali 7. Kemudian contohnya lagi ya, nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Kira-kira titik-titik ini kita isi dengan angka berapa? Iya, benar sekali, angka 6. Dari mana kok bisa tahu? Dari ini nak ya, titik-titiknya ya, dari sini kita lihat. Oh, tinggal kita pindahkan di sini ya, 6. Kemudian titik-titik yang ini bagaimana? Dari ini ya. Jadi angka 9. Jadi kalau 9 dikali 6 sama dengan ya, jika diputar ya atau ditukar tempatnya menjadi 6 dikali 9. Jadi tugas anak-anak kerjakan latihan ini di buku latihannya ya nak. Jadi nomor 1 sama nomor 2 ini dituliskan juga, walaupun sudah Ustazah kasih tahu jawabannya. Ini hanya contoh ya, tapi dituliskan juga ya nak. Nah, kita lanjutkan. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, di sini ya ada dongeng ya tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, Ustazah hanya mengingatkan ya nak, di agama kita tidak ada yang namanya dongeng. Jadi anak-anak cukup mengetahuinya saja dan tidak mengamalkannya. Kemudian dongengnya ini bisa anak-anak baca sendiri di halaman 96 sampai 97. Jadi anak-anak baca sendiri ya dongengnya. Baik, kita lanjutkan ya nak. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Jadi di jalan itu ya mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Jadi Benny ini menolong kucing yang jatuh tadi dan membawanya pulang ke rumah. Kemudian Edo ini tidak mau membawa kucing itu. Kenapa? Karena si Edo ini geli pada bulu kucing. Jadi setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu keluarga ya pasti ya itu sifat ya dalam satu keluarga ya memiliki sifat yang berbeda-beda, tapi ada juga sifatnya yang sama. Begitu juga dengan sifat orang dalam satu lingkungan kita ya nak. Jadi sifatnya itu berbeda-beda. Begitu juga dengan teman satu kelas anak-anak ya. Jadi ada yang sama sifatnya dan ada yang berbeda. Kita lanjut ya. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Nah,
Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Nah, di sini ada 5 sifat ya. Yang pertama, penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, lucu. Nah, jadi anak-anak ini menuliskan nama orangnya. Contohnya nih, nomor 1 penolong. Kira-kira siapa ya teman anak-anak atau tetangga ya mempunyai sifat penolong? Contohnya nih, teman anak-anak yang ada di sekitar lingkungan rumah ya yang memiliki sifat penolong. Contohnya Delisa. Jadi tuliskan di sini namanya Delisa. Ya, begitu ya, Nak. Jadi, ini juga tugas anak-anak ya, nomor 1 sampai nomor 5 menuliskan nama orangnya saja, Nak, di sini. Siapa orang yang sifatnya penolong? Kemudian, siapa sih orang yang bersifat dermawan? Tuliskan di sini namanya. Kemudian, yang sifatnya ramah, penyayang binatang, dan lucu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.